Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial tentang analisis regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selamat menyaksikan. Langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Kemudian pada kolom name kita tulis responden. Pada kolom kedua X dan kolom ketiga Y. Pada type-nya, pada kolom pertama kita ganti dengan string. Lalu desimalnya kita ubah dengan angka 0 semuanya. Pada label kolom kedua kita ketik ekstrakurikuler dan pada kolom ketiga kita ketik prestasi. Pada measure kolom kedua dan ketiga kita ubah dengan ordinal, kemudian masuk pada data view, copy data semua pada Excel, lalu paste, kemudian analyze regression linear. Responden kita masukkan pada dependent, kemudian ekstrakurikuler kita masukkan independent, kemudian statistik. Pada regression coefficient klik systematic, model fit, R-squared change, descriptive, confidence interval. Kemudian continue. Lalu masuk pada plot, masukkan S-dressed ke kotak Y dan J-fred ke kotak X, maka akan nampak seperti ini. Kemudian pilih histogram dan normal probability plot. Kemudian save. Pada predicted values centang unstandardized, pada prediction intervals centang mean dan individual. Option, pastikan bahwa taksiran probability keadaan default sebesar 0,05, kemudian klik continue, maka akan nampak seperti ini. Pada deskriptif statistik, jumlah responden 10 orang, rata-rata prestasi sebesar 40,2 dengan standar deviasi 5,007. Artinya, jika dihubungkan dengan rata-rata tingkat prestasi sebesar 40,2 per orang, maka tingkat prestasi akan berkisar antara 40,2 5,007 tingkat dengan tingkat keaktifan ekstrakurikuler rata-rata 31,9. Kemudian pada correlation, hubungan korelasi antara prestasi belajar dengan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler sangat kuat positif. Nilai R sebesar 0,938 positif, artinya searah. Maksudnya semakin tinggi prestasi belajar siswa, maka semakin aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga sebaliknya. Kemudian pada variable interest atau remoped, tabel ini menginformasikan bahwa variabel keaktifan ekstrakurikuler berhasil dimasukkan entered. Tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remoped. Kemudian pada model summary, R korelasi sebesar 0,938 menunjukkan hubungan prestasi belajar X dengan keaktifan ekstrakurikuler Y sangat kuat positif. R square korelasi koefisien sebesar 87,9% menunjukkan kontribusi yang disumbangkan X kepada Y. Kemudian ANOVA, perbandingan F hitung dan F tabel serta SIG dan A. F hitung sama dengan 58,137, F tabel sama dengan 5,32, maka HO ditolak dan HA diterima. Kemudian pada koefisien, model persamaan regresi untuk memperkirakan keaktifan ekstrakurikuler Y yang dipengaruhi oleh prestasi belajar X adalah 3/4 jika seorang siswa tidak aktif di ekstrakurikuler X sama dengan 0, maka diperkirakan tingkat prestasinya sebesar 12,6. Sedangkan jika tingkat keaktifan ekstrakurikuler bertambah 1 poin, X sama dengan 5, maka tingkat prestasi akan naik sebesar 12,6 ditambah 0,86 dalam kurung 5 sama dengan 16,9.
3/4 koefisien regresi B sama dengan 0,865 menunjukkan besaran penambahan tingkat intelijensi untuk setiap penambahan poin jawaban keaktifan ekstrakurikuler. Kemudian pada residual statistika. Pada bagian ini, tabel residual statistika mengemukakan ringkasan hasil dari prediksi Palue, nilai yang diprediksi yang berisi nilai minimal, maksimum, mean, standard deviation, dan n. Hasil dari normal probability plot ini menunjukkan penyebaran dari data-data yang ada pada variabel, menggambarkan garis regresi, sebab titik-titik mendekati atau sekitar garis lurus. Hasil dari scatter plot. Pada scatter plot ini dapat membantu kita untuk mengetahui penyebaran data dan membantu untuk memprediksi nilai regresi antara prestasi belajar dengan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler. Baiklah, mungkin itu saja tutorial uji analisis regresi sederhana dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.